Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak dosen dan teman-teman saya yang cantik-cantik dan juga ganteng-ganteng. Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sampai saat ini kepada kita semua. Dan tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Tak afdol jika kita belum berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Ameliah Naimah, Maulida Nurul Hidayah, Luluk Mariani, saya sendiri Alvin Nugroho, Fitri Mutmainah, Prilly Asa Azahro akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pancasila, Idealitas dan Realitas Normatif. Langsung saja ke materinya. Apa dan idealitas dan realitas normatif? Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Pancasila sebagai suatu ideologi yang bersifat terbuka memiliki 3 dimensi di antaranya. 1. Dimensi idealis, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh. Yang dimaksud artinya nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila diantaranya ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kedua, dimensi normatif, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang perlu dalam suatu sistem norma sebagaimana yang terkandung dalam norma-norma kenegaraan. Ketiga, dimensi realitis, yaitu suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya, yang B, penerapan hakikat idealitas dan realitas normatif Pancasila. Yang pertama ada idealitas Pancasila. A. Pengetahuan spiritual. Secara absolut kenyataan yang sebenarnya adalah pengetahuan spiritual dan rohaniah. Suatu pandangan dunia atau metafisik yang mengatakan bahwa realita dasar terdiri atas sangat erat hubungannya dengan ide, pikiran, atau jiwa. Yang B. Hakikat realitas Pancasila. Bagi penganut idealisme, realitas ditemukan dari suatu substansi fundamental yang sifatnya non-material, yaitu pikiran atau spirit atau roh. Benda-benda yang bersifat materi yang tampak nyata sesungguhnya ditentukan dari pikiran atau jiwa atau roh. Idealisme mengatakan bahwa realitas terdiri atas ide-ide, pikiran-pikiran, akal, atau jiwa, dan bukan benda material dan kekuatan. Idealisme sebagai hal yang lebih dahulu daripada materi. Yang C. Hakikat manusia. Pandangan umum yang disepakati oleh para filosof yaitu jiwa manusia adalah unsur yang paling penting dalam hidup. Manusia hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Menurut Plato, setiap manusia memiliki 3 bagian jiwa, yaitu nous atau akal pikiran yang merupakan bagian rasional, thumos atau semangat atau keberanian, dan epituma atau keinginan, kebutuhan atau nafsu. Dari ketiga bagian jiwa tersebut akan muncul mana yang dominan. Yang kedua, normatif Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, keadilan yang berdasarkan Pancasila adalah konsep dan persepsi keadilan harus sesuai dengan perasaan suatu bangsa. Materi yang selanjutnya tentang realitas Pancasila dalam kehidupan nyata. Pancasila ditemukan dan diterapkan dalam hal fungsi Pancasila itu sendiri sebagai dasar negara Republik Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, jiwa bangsa Indonesia, sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, perjanjian luhur Indonesia, pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, moral pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. C. Penjabaran nilai Pancasila dalam suatu sistem norma. Yang pertama, makna nilai dalam Pancasila. A. Nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan Yang Maha Esa
mengandung arti pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap keberadaan Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Dengan nilai ini, menyatakan bangsa Indonesia merupakan bangsa yang religius, bukan bangsa yang etis. B. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kesadaran dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama di atas hati nurani yang berkaitan dengan segala sesuatu seperti apa yang terlihat. C. Nilai persatuan Indonesia mengandung makna usaha ke arah bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam negara kesatuan Republik Indonesia. D. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, artinya membangun makna pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat dengan cara musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan. E. Nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung makna sebagai dasar sekaligus tujuan, yaitu tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara lahiriah ataupun batiniah. Nilai-nilai dasar itu sifatnya abstrak dan normatif. Kemudian yang kedua ada nilai Pancasila sebagai sumber norma hukum. Upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dijadikan nilai-nilai dasar menjadi sumber bagi penyusun norma di Indonesia. Operasionalisasi dari nilai dasar Pancasila itu adalah dijadikannya Pancasila sebagai norma hukum di Indonesia. Yang ketiga, nilai Pancasila menjadi sumber norma etik. Upaya lain dalam mewujudkan Pancasila sebagai sumber nilai adalah dengan menjadikan dasar Pancasila sebagai sumber pembentukan norma atau norma moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai moral. Oleh karena itu, nilai Pancasila juga dapat diwujudkan ke dalam norma-norma moral. Ada etika sosial dan budaya, kemudian ada etika pemerintahan dan politik, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, yang terakhir ada etika keilmuan dan kedisiplinan kehidupan. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.